Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Masih kita dengan Pajero karena kita lagi di atas gunung. Dan rencana kita mau membuatkan video buat teman-teman semua itu masalah rem blong. Kenapa saya selalu pengen kasih tahu ke teman-teman, karena bahaya rem blong itu sangat-sangat merugikan. Karena bisa juga nyawa itu taruhannya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita juga melihat berita di wilayah Bawang, Batang, itu arah ke Dieng, itu kan jalannya memang benar-benar terjal nih ceritanya. Terjal dan sempit. Dia cor-coran, kemudian banyak tempat jalan yang nikung, sangat ekstrim, turunan tajam, dan itu nikung, kemudian jurang. Nah itu kemarin kejadian ada sebuah Fortunernya masuk ke jurang yang dalamnya itu lebih dari 200 meter. Dan semua penumpangnya di dalamnya itu tidak selamat. Jadi ini kita jadi perhatian sekali, prihatin gitu teman-teman. Jadi ketika kita bawa mobil, apapun itulah mobilnya, itu bisa terjadi sama siapapun. Mobil yang remnya blong itu, baik truk, bus, elep, segala macamnya, Pajero, Fortuner, itu semuanya bisa terjadi kepada teman-teman semua. Nah di video ini saya akan melihatkan atau memberikan cara mengatasi jangan sampai remnya blong. Itu apa aja yang harus dilakukan dan apa aja persiapan, itu sangat-sangat dari semua itu kita berharap kita semuanya aman ketika ngelewatin ya jalan-jalan yang terjal tadi. Walaupun inginnya kita mungkin ke Dieng gitu kan, kita pengen ngadem suasana pegunungan, tapi ingat ya teman-teman ya, ketika kita berekreasi kita juga harapannya pulang sampai rumah itu dengan selamat. Oke, nah sekarang kita mau buatkan apa aja yang harus dilakukan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentu bagian dari mobilnya sendiri. Mobilnya harus benar-benar siap untuk menghadapi tantangan di jalur-jalur yang ekstrim, baik tanjakan atau turunan. Kalau tanjakan tentu harus mesinnya prima, transmisinya bagus gitu kan, biar nggak sampai nggak kuat nanjak. Tapi resiko dari mesin yang nggak kuat nanjak itu lebih kecil dibandingkan dengan ketika teman-teman itu terjadi rem blong. Nah ini yang sangat bahaya. Rem, kita ngomongin rem, salah satunya yang paling vital itu adalah kampas rem. Kita sering sekali itu menginformasikan buat teman-teman semua yang ganti kampas rem itu wajib pakai original. Kenapa? Nah itulah kadang-kadang teman-teman kita menyepelekan yang namanya kampas rem. Alah, kampas rem yang penting bisa ngerem. Ya bisa aja ngerem, tapi ketika teman-teman sudah masuk di jalur yang ekstrim, kampas rem ini sangat-sangat krusial. Sangat-sangat krusial ketika teman-teman pakai yang tidak original. Saya nggak ngomong masalah mereknya apa, tapi harapan saya teman-teman pakai yang kampas original. Kemudian piringan cakram ya minimal nggak tipis-tipis amat. Kemudian juga dia rata pemakanannya, tidak ada kebocoran di sistem remnya, baik rem depan ataupun rem belakang, apabila rem belakang tromol ya. Nah itu, terus berikutnya lagi yang jangan sampai kelupaan itu adalah minyak remnya itu wajib diganti setiap 40.000 km sekali. Jadi untuk perawatan rem itu harus prima teman-teman, karena di rem ini juga nyawanya mobil, baik penumpangnya, baik mobilnya, baik pengemudinya, baik orang yang ada di depan kita, salah satunya adalah rem. Jangan macam-macam sama yang namanya rem. Harapan saya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ngomongin mesin oke buat nanjak-nanjak, transmisi oke buat nanjak-nanjak, rem harus oke buat jalan-jalan turunan.
Nah, sekarang kita juga harus posisinya sadar diri ketika membawa mobil itu kita harus cerdik dan cerdas. Jadi nggak asal bawa mobil. Ketika turunan panjang ya kita harus tahu diri gimana cara membawa di turunan panjang mobilnya. Sekarang kita mau turunan panjang. Yuk. Kita sudah sampai di Jawa Timur, wilayah Cemoro Sewu, dan rencana kita mau nurunin turunan panjang di depan. Mudah-mudahan kita bisa selamat dan kita akan praktekkan caranya seperti apa buat nurunin biar aman sampai di bawah. Karena kita posisi ada di 1800 mdpl atau meter di atas permukaan laut ya teman-teman ya. Sekarang posisi jam 1 siang tapi berkabut. Sekarang kita lanjut perjalanan turun-turunan. Jadi ini kita hanya simulasi atau gimana cara kita untuk mengamankan apa yang ada di mobilnya, termasuk mobilnya, pengemudinya, penumpangnya, dan orang yang di sekitar lah. Kita caranya adalah masukkan giginya itu jangan di D kalau matic atau gigi yang besar, 3 atau 4 jangan. Tapi kita masukkan ke manual apabila maticnya ada manualnya. Kalau maticnya nggak ada manualnya itu ada di posisi L atau posisi 2. Intinya adalah gigi yang rendah. Biar kenapa? Biar mesinnya itu ketika kita pakai gigi rendah, ketika turunan itu mobilnya nggak meluncur gitu teman-teman. Jadi kan kalau meluncur itu sangat bahaya sekali. Nah, ini kita pakai gigi manual ya, dan kita pakai pedal shift juga. Ini gigi 1, itu saya tidak rem. Itu mobilnya cuma jalan 20 km per jam, walaupun turunan panjang ya. Kalau kita coba pakai gigi 2, dia otomatis langsung zes gitu. Jadi langsung meluncur nih. Ini nggak ada engine brake-nya nih gigi 2-nya nih di Pajero nih ya. Nah, kita pakai Pajero nih, gigi 2-nya langsung tinggi nih. Nah, larinya langsung 50 nih, 50. Nah, ini kan bahaya teman-teman. Jadi apalagi ketika kita bawa penumpang banyak, barang banyak, karena ketika kita rekreasi kan nggak mungkin sendirian juga kan gitu kan, pasti ya minimal sama 2 atau 3 orang, kemudian juga barang yang lumayan banyak juga, jalan yang nanjak-nanjak, jalan yang turun-turun gitu kan. Makanya kita cari aman dan cari selamatnya aja, jangan sampai yang tadinya kita itu pengennya happy-happy, seneng-seneng malah jadi duka gitu kan. Itu yang kita hindari dan kita nggak mau itu terjadi kan teman-teman. Makanya kita posisinya ketika jalan turunan itu jangan sampai pakai gigi yang di atas 2. Jadi 21, 21, 21. Fungsinya adalah biar engine brake itu bekerja atau mesin itu menahan laju dari kendaraan yang meluncur. Itu kan adanya di gigi 1. Nah, ini maticnya juga Pajero ini ada di gigi 1, dia akan nahan. Tapi kalau gigi 2 itu tetap meluncur teman-teman. Jadi memang di tempat-tempat rekreasi seperti ini juga pasti turunan-turunan ada perintah atau banner-banner gitu yang menunjukkan pakai gigi 1 gitu biasanya seperti itu. Nah, gigi 1-nya itu dia langsung menahan set gitu. Tapi kalau gigi 2 ya bablas gitu ini. Jadi ketika kita kenceng turunan belok itu kita ngerem. Nah, ketika remnya terlalu panas karena kita paksain terus-menerus, ketika turunan kan kenceng nih, terus kemudian depan ada belokan, kita akan ngerem dalam nih, dalam kita injek pol gitu ya sampai mobil itu bener-bener pelan, kemudian masuk tikungan, keluar tikungan kita gas lagi. Nah, kayak 34, kemudian ada tikungan lagi, kita rem lagi gitu. Itu lama-lama mungkin lebih dari 10 tikungan itu rem sudah sangat-sangat panas. Nah, ketika rem itu sudah sangat panas, ditambah lagi pakai spare part KW, ditambah lagi pakai kampas rem yang biasa, ditambah lagi minyak rem yang sudah usia uzur, ya udah pasti rem itu akan blong. Nah, itu yang jadi bahaya, karena ketika blong kita kadang-kadang mengendalikan mobil itu dengan posisi yang kurang pas. Artinya bahkan sempat mungkin teman-teman itu ada yang berpikir untuk mematikan mesinnya ketika rem blong. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Jangan sampai ketika kita ketemu rem yang sudah panas, itu akan terasa tuh remnya sudah nggak pakem. Pertama yang harus dilakukan itu adalah menurunkan gigi
di gigi yang paling rendah adalah 1. Jangan sampai di netral, jangan sampai di gigi 5. Terus berikutnya lagi adalah kalau rem sudah tidak berfungsi, kita kendalikan mobil itu sesuai dengan jalurnya. Artinya kalau jalurnya belok, ya dibelokkan sedemikian rupa dengan memasukkan gigi di angka 1, di gigi 1, kemudian ditarik rem tangan pelan-pelan, jangan sampai dimatikan mesinnya. Nah, karena ketika kita matikan mesin, maka mobil itu malah akan tidak mungkin bisa terselamatkan. Kenapa? Yang pertama, itu setirnya, power steeringnya tidak akan berfungsi. Jadi setirnya sangat berat. Itu yang kedua, rem juga sudah benar-benar gagal 100%. Kenapa? Karena ketika mesin itu mati, ya mesin itu tidak akan berfungsi. Rem itu sebagaimana mestinya, sudah benar-benar mati remnya ya. Terus berikutnya lagi, ketika kita matikan itu tidak ada engine brake dari mesin. Jadi mesin itu tidak ada efek engine brake-nya, sudah benar-benar nggak ada gitu kan, cuma ngelos saja dah gitu. Nah, itu yang sangat-sangat bahaya teman-teman. Makanya hal-hal yang sangat-sangat bahaya itu kita hindari. Jangan sampai mematikan mesin, kemudian jangan sampai di netral, kemudian jangan sampai pakai gigi yang besar. Jadi kita harus pakai gigi 1 atau 2 itu untuk menyelamatkan semuanya gitu loh. Nggak cuma bendanya, tapi hartanya juga, tapi juga yang ada di dalamnya juga, manusianya juga tentunya. Nah, ini kita alhamdulillah pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai di rumah, semuanya sehat gitu ya. Dan mobilnya juga aman. Ketika kita melakukan hal yang kadang-kadang itu terlihat seolah-olah itu, saya pikir itu adalah kadang-kadang tindakan yang bodoh gitu loh. Kenapa saya tindakan bodoh? Ya tikungan tajam, turunan panjang, kenapa harus cepet-cepetan gitu kan sampai tempat di rumah, pakai gigi besar, memaksa rem untuk bekerja sangat-sangat ekstra, yang mana itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Untung-untung aja sih bisa selamat, tapi kalau enggak, itu kan sangat bahaya. Jadi teman-teman seperti kejadian yang kemarin masih banyak diberitakan gitu kan, Fortunernya sampai kecemplung jurang seperti itu karena rem blong 250 meter gitu kan. Itu menurut saya kan yang harusnya bisa kita ya jadikan contoh buat kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang serupa, kejadian itu tidak menimpa kita seperti itu teman-teman. Makanya di sini saya sangat prihatin dan saya berharap teman-teman ketika di turunan-turunan panjang banyak tikungan seperti ini, memang jalannya mulus-mulus aja, tapi ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya gitu. Di depan sini itu ada tikungan yang beberapa kali juga mobil itu mengalami lem blong dan mengakibatkan korban jiwa juga. Jadi sini memang turunannya tidak separah di Batang, Bawang ya, Kerakalan. Karena di sana itu jalannya sempit, turunannya benar-benar ekstra tajam, jalannya juga kurang bagus. Jadi memang sana perlu skill yang bagus, kemudian mobil yang prima, rem yang bagus juga. Nih kalau turunan pas tinggi seperti ini, turunan tajam seperti ini, tanjakan tinggi seperti ini, kita kalau turun ya harus pakai gigi 1 seperti ini, biar nggak apa-apa lah engine brake-nya, mesinnya meraung-raung, tapi kan kita tidak melakukan pengereman dan remnya itu tidak terlalu panas. Ketika kita butuhkan tuh masih aman-aman aja gitu, masih bisa ngerem gitu. Tapi kalau teman-teman bisa nggak mau melakukan hal itu tuh sangat-sangat bahaya sekali ya. Takutnya remnya jadi blong gitu kan, jadi sangat bahaya. Ini jalur-jalur yang sering kendaraan itu rem blong ya di sini nih teman-teman. Tadi di atas tadi itu tikungan itu beberapa kali keguling di situ, elep. Kemudian di bawah ini kita juga nemukan dulu itu bus yang masuk ke jurang juga, itu juga mengakibatkan korban jiwa juga. Nah ini depan sini nih, ini juga sangat-sangat bahaya ya. Makanya kalau pengen aman ya gigi 1 yang ada engine brake-nya gitu. Ini makanya ada barrier ini, bekasnya tuh mobil masuk ke sana, terus kemudian ada juga mobil yang ngantem ini pembatas jalan seperti ini. Nah itu harapannya tidak kita alami gitu teman-teman. Nah ini kan ada tulisan tuh hati-hati tikungan tajam, awas rem blong, itu banyak di sini ya. Nah karena memang jalannya sebenarnya halus, tapi tikungan-tikungan tajam ini yang kadang kita terlena tidak pakai gigi yang rendah. Jadi memaksa rem terus-menerus mengerem, terus mengerem, akhirnya remnya panas, ya akhirnya blong. Kalau rem sudah overheat itu pasti blong teman-teman. Kalau mesin overheat pasti mati mesinnya, tapi kalau rem
ya tidak bisa berfungsi remnya, akhirnya ya nggak fungsi, ya blong remnya. Ketika blong, mobil akan sangat meluncur kencang, yaitu akan sangat sulit dikendalikan, apalagi jalannya seperti ini, tikungan-tikungan gitu kan. Ya kalau masih kita bisa selamatkan senderin di tembok apa di tebing sih mungkin masih bisa terselamatkan, tapi kalau sampai terjun ke jurang yang dalamnya sampai 200 meter ya itu piye ya, aku gak bisa ngomong lagi kalau sampai kita terjun 200 meter di dalam mobil gitu kan. Oke, itu tadi adalah tips saya untuk menghindari yang namanya rem blong. Nah, harapannya teman-teman kasus-kasus serupa itu tidak terulang kembali. Oke, kita sudah sampai agak di bawah, walaupun belum bener-bener di bawah banget. Kita ada di Mojo Semipak, dan ini tempat rekreasi yang ada di wilayah Jawa Timur, Magetan tentunya. Kita sampai di sini. Tadi adalah tutorial kita untuk turun dengan pelan-pelan ketika kita menurunin turunan yang sangat panjang. Harapannya kita sampai selamat sampai tujuan, kita bisa rekreasi, pulang dengan selamat, gembira semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.